Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabarnya Abang Kakak di sore hari Sabtu ini? Masyaallah tabarakallah, ada lagi bersama saya Luciana. Dan seperti biasa hari ini saya akan berbagi motivasi sedikit, dan sebenarnya itu adalah untuk memotivasi diri saya sendiri. Abang Kakak di 30 menit ke depan. Sekarang di pukul 16.10, nanti insya Allah saya akan keluar di pukul 16.40. Insya Allah hari ini juga ya, perjalanan safari dakwah sekarang sudah sampai ke Singkawang. Saya berhenti di Kuburaya karena ada beberapa agenda dan aktivitas ya di Kota Pontianak dan Kuburaya. Jadi kemarin itu saya full ke Kubur Abang Kakak ya, sampai asar melihat tukar di Bogor sana. Terus kemudian juga saya berputar-putar di perjalanan Kuburaya menemani safari dakwahnya Abu Lukman Hakim bersama Umi Edar ya. Insya Allah sekarang sudah sampai di sini. Silakan Abang Kakak yang menonton video ini, berikan video ini ke room ya, ke pribadinya ayah bunda ataupun Abang Kakak, karena materi di sore hari ini insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat untuk Abang Kakak semua. Nah, apa materinya Kak Imas? Materinya hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang peniaga yang baik, gitu kan? Nah, karena materi kemarin itu apa yang membuat niaga kita berkembang, banyak pesan. Nah ya, saya coba cek dulu ya di buku saya, karena sejak apa yang saya sampaikan itu teman-teman saya ada saya kemarin buat tentang habis produk bisnis jadi pahala, saya buat tentang bagaimana menjalankan bisnis yang baik. Nah, jadi peniaga yang baik. Kamu Kakak silahkan dibagikan, sudah pada dibagikan. Saya membagikan juga ya. Saya bagikan buku balai informasi, tahu informasi. Kau semua boleh ya. Simpan informasi, simpan dulu sekarang Pontianak, kayak informasi. Dan engkau mau kerja Pontianak, tahu informasi kapan, pasar online, ada informasi betapa. Segala informasi dapat diberi tahu di Pontianak, membawa dan kemanakan betapa kayak informasi bahwa ini meliau Singkawang bisnis Singkawang sampai sekarang berkembang di Singkawang Utara, Pontianak belanja kemudian pasar lain simpang ya. Sekali sama Singkawang bisnis ketapang. Oke, Masya Allah barakallah, sudah saya bagikan juga. Silahkan yang belum bagikan satu sini. Selamat datang Kak Clara, selamat datang Mbak Maimun. Assalamualaikum Kak Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak Maimun dari Rasau nih, dari dirinya Kak Tika Amplasnya Sari. Masya Allah ya. Ayo silakan dibagikan, saya kasih waktu udah 7 menit, 3 menit lagi ya untuk teman-teman bagikan. Saya juga udah bagikan ke beberapa akun. Silakan bagikan grupnya ibunya sudah 30 kali dibagikan. Insya Allah tabarakallah ya, mudah-mudahan lebih berkah jadi amal soleh buat teman-teman ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Materi hari ini adalah bagaimana menjadi peniaga bisnis yang baik. Kalau lalu itu gimana sih jadi owner bisnis? Oh, ini jadi peniaga bisnis yang baik. Bagian apa saja untuk menjadi peniaga bisnis yang baik? Saya selalu nyapa teman-teman guru ya. Hai teman-teman, Mas Andre 16 apa kabarnya di sore hari ini? Ya, sehat ya. Kita selalu sambil belajar nih teman-teman. TikTok juga, di TikToknya aku juga sering banget ya belajar, juga sering mantengin TikTok dan mantengin si siaran langsung aku juga ya. Oke, sudah 37, berarti aku tadi 33, berarti ada 4 yang membagikan. Kak Maimun sudah bagikan, Kak Clara juga sudah bagikan ke status pribadi. Kalau Kak Clara silahkan bagikan ke status pribadi, Mbak Maina silahkan bagikan ke status pribadi. Kenapa
kenapa harus bayar Kak Imas? Nah, biar orang-orang teman yang satu pertemanan di Facebooknya mendapat manfaat. Tinggal 1 menit lagi ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Terima kasih Kak Lydia aktif di daerah Kuala Dua Jual beli informasi, sudah like ya hari ini siaran langsung kita. Enggak, terima kasih Kak Proton Azalune yang ada siapa lagi? Kak Clara. Sudah ada 8 orang. Oke, waktu habis jam 16.20. Oke teman-teman, jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana jadi peniaga yang baik. Nah teman-teman, untuk menjaga peniaga yang baik yang paling penting adalah pertama mempunyai niat yang baik. Nah kenapa Anda fatul nama amal niatkan Anda lakukan iman. Anda lakukan itu adalah kebersihan sebagai dari. Tapi itu nyambung juga. Nama amal niat. Luruskan niatnya. Nah, kalau saat kita meluruskan niat, maka insya Allah rezeki kita yang datang juga adalah rezeki yang baik. Contoh seperti tulisan yang saya tulis ya tadi pagi ya. Saya ingatkan kembali, saya ada menulis tadi pagi dan ini akan saya ulang bacakan tulisan yang baru saya tulis tadi pagi. Saya ada menulis tentang pagi di Pondok Masjid Kapal Jalan ketemu sama Bang Taki Malik. Karena udah lama mantengin TikTok Taki-channya dan segala produknya, tertariklah beli sepaket produknya di plus kotak kimia. Jadi saya beli satu produknya Taki Malik. Nah ada botol minum, terus kemudian ada kurma sukari, kemudian ada putik saffron, dan juga ada madu Yaman punya Taki-chan ya. Nah terus ada pasti ya banyak banget yang bertanya, saffron, madu, dan kurma sukari ya kan ya Kak Imas? Ya bener banget. Kan Kak Imas juga punya air saffron, air Dutch kurma, air honey sendiri, ngapain beli gitu kan? Pasti banyak yang mikir, gua juga punya produk yang sama kok, ngapain gua beli produk orang lain? Produk gua lebih baik, produk orang lain nggak baik, nggak boleh gitu. Saya ajarin, sebagai peniaga yang baik, sebagai owner dari sebuah produk yang baik, yang terbaik itu adalah kita tetap mensupport produk siapapun ya bunda ya. Nah belilah punya siapa aja biar kita bisa rasakan manfaatnya. Karena si Imas ini mensupport semua dagangan siapa aja ya, aman-aman dan sah aja kan ya, beli satu pakai produk saffron, madu, kurma, dan Taki-chan. Bisnis ini sangat baik, sangat kita saling mengisi dan support teman-teman. Jadi bisnis terbaik itu seorang owner bisnis, seorang peniaga bisnis yang baik itu adalah ketika dia bisa mensupport bisnis siapapun. Karena sama dengan orang-orang yang hari ini lagi bangun-bangun masjid ya, orang-orang yang hari ini lagi berkembang untuk kepentingan masjid masing-masing. Misalnya Ismu Yahya tuh mendukung Masjid Ka'bah, Ismu Yahya juga mendukung Askof, Ismu Yahya juga mendukung Sultan Nasiro. Begitu juga Masjid Ka'bah juga mendukung kegiatan dari Sultan Nasir, Royal Real, dan kegiatan semua bisa Al-Quran. Begitu juga gitu kan, ketika kapal Munzalan punya semua aset wakafnya, dia punya aset wakaf. Andaikan kapal Munzalan itu adalah sebuah bisnis besar, sebuah owner besar, ini di kapal Munzalan punya aset wakaf, rumah, mobil, Alphard, Velfire, dan segalanya. Itu tuh bukan hanya sekedar punya Munzalan doang tuh manfaat. Jadi wakafnya tuh produktif, wakafnya produktif, masjidnya multifungsi. Kenapa aku selalu sedikit tewas ngomongin Munzalan? Enggak, ini kan sebagai wawasan, karena Munzalan ini udah dari Aceh sampai Papua teman-teman. Jadi aku kasih gambaran sama teman-teman, seorang pedagang yang baik itu adalah yang bisa kayak gitu, yang dia punya asetnya, tapi asetnya itu bisa dirasakan semua orang-orang di bawahnya. Nah seperti itulah seorang pemilik bisnis, orang yang benar-benar ngatain dirinya adalah pebisnis, bukan pedagang. Karena kalau pedagang itu teman-teman hanya fokus produk aku yang paling terbaik. Kalau aku pakai produk orang, produknya nggak baik, produk aku paling terbaik, itu nggak boleh banget. Karena apa? Karena saya ngomong di situ ya, karena saya punya rezeki mutlak milik Allah, bukan milik mentor ataupun siapapun. Jadi jangan kalau teman-teman merasa aku ini mentor bisnis, sudah ratusan juta, udah miliaran, jadi semua orang harus ikut aku, harus beli seperti apa yang aku jual. Enggak, saya tuh punya AI Store bersama Andre Imas. AI Store itu Andre Imas. Jadi di AI Store itu banyak banget produknya. Ada saffron, ada beauty, saffron AI, jam-jam, terus ada AI putik saffron, ada AI mukena, ada produk apa aja. Dan semua produk itu boleh semua dijual. Ada Miss Love, ada Jabur, dan semua produk itu boleh dijual. Tapi kalau teman-teman di luar AI Store mau jual produknya
yang lain, yang kapasitas, yang penting produknya berstandar halal. Itu saya sangat kasih tahu sama tim-tim saya. Jadi saya selalu bilang, teman-teman, saya tidak pernah melarang teman-teman untuk jualan apapun. Teman-teman, saya tidak pernah membatasi bisnisnya teman-teman. Silakan teman-teman mau jual apapun, silakan, nggak masalah bagi saya. Tapi ingat, teman-teman jangan sampai tertipu dengan sebuah bisnis yang membuat teman-teman tidak bisa bertahan dalam bisnis itu. Jangan sampai teman-teman punya bisnis malah teman-teman bisa punya banyak hutang dari bisnis itu. Jangan sampai teman-teman punya bisnis, teman-teman malah melakukan hal riba dari bisnis itu. Jangan sampai kita punya bisnis teman-teman, bisnisnya itu bisnis mutapa nggak saya. Jadi stok produk banyak-banyak, supaya produknya menumpang gitu, nggak ada uangnya baru bayar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nyetok produk itu produknya dibuang ke kita gitu kan, terus dijual dengan sangat tuh ya, luruskan. Nah, yang kedua, seorang pebisnis itu harus tadi itu masuk ke hadis yang an-nadhafatul minal iman. Jagalah kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi teman-teman, ketika teman-teman jadi seorang pebisnis, teman-teman tuh harus memastikan teman-teman saat buka toko, mau di Facebook ataupun toko di IG ataupun WA, pastikan teman-teman tuh sudah bangun dan sudah mandi dalam keadaan wangi. Duh, ribet banget sih Kak Imas, hanya sekedar update status doang, kenapa suruh mandi subuh-subuh? Ya aku mau kasih tahu, an-nadhafatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi ketika teman-teman bangun subuh, bangunnya jam 3, teman-teman udah wangi, udah cantik, udah luar biasa deh. Terus teman-teman datang ke Allah, salat tahajud, minta sama Allah apapun permintaan teman-teman. Kira-kira kalau dibalikkan, teman-teman ketemu seseorang ya, teman-teman ketemu seseorang yang pengen banget teman-teman temui, terus teman-teman datang dalam keadaan ganteng dan cantik, senyum, wangi. Kira-kira orang yang teman-teman datangnya suka nggak Kak Clara? Suka. Kak Mimin suka nggak? Suka. Ya, begitulah Allah teman-teman. An-nadhafatul minal iman. Bersih adalah sebagian dari iman. Allah pun senang ketika teman-teman bangun subuh langsung mandi, langsung cantik, langsung ganteng, pakai baju yang bersih, pakai baju yang baru, nggak pakai celana dalam yang bekas kemarin, gitu kan? Nggak pakai BH yang bekas kemarin, nggak pakai jilbab yang bekas kemarin, nggak pakai kaos kaki yang bekas kemarin, nggak pakai baju yang bekas kemarin, dan semuanya itu serba baru, termasuk nggak pakai baju yang bekas kemarin. Kalau laki-laki ada dalaman bajunya ya, dan mengganti dalaman teman-teman setiap hari. Itu bukti bahwa teman-teman an-nadhafatul minal iman. Teman-teman menjaga kedekatan teman-teman sama Allah, maka Allah tuh maha kaya teman-teman. Saking kayanya Allah, teman-teman minta apa? Minta aja. Minta di mana? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqusminhu qalila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah di sepertiga malam. Jadi bangun jam 1, jam 2, jam 3 subuh, atau paling telat jam 4 subuh sebelum azan. Bangun disuruh mandi. Jadi bangun tuh harfiahnya dari Quran surah Al-Muzammil itu bukan hanya sekedar bangun doang langsung ambil wudhu, enggak. Kalau saya mentadaburi apa yang guru Lukman saya ajarkan, dan begitu juga bersama suami, kami mentadaburi surah itu dengan bangun tidur itu bersih-bersih, mandi ya, diajarin. Saya juga diajarin sama keluarga dari sejak 10 tahun yang lalu, kalau mandi itu cuci kaki dulu. Kakinya dulu yang siram, habis itu betisnya, habis itu paha, habis itu punggung, dan kemudian baru ke kepala. Dan itu yang membuat kita bertahan. Habis sholat subuh kita nggak tidur lagi. Itu Masya Allah banget. Dan itulah yang membuat rezeki orang-orang yang benar-benar turun dari langit ke bumi itu adalah orang-orang yang punya amalan subuhnya itu luar biasa, yang punya amalan paginya itu luar biasa. Kak Imas ini sok tahu, udah buktiin aja. Coba lihat orang-orang yang menjaga tahajudnya, orang-orang yang menjaga subuhnya tidak tidur kembali. Coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Jika mereka bersih, ganteng, gitu kan, cantik. Coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Aman, ada buktinya banyak ya teman-teman, malas aja nggak mau cari bukti-bukti orang yang ada seperti itu. Oke, kemudian yang pertama nama amal niat, yang kedua an-nadhafatul minal iman, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini penting banget. Dan saya nggak salah nyebutnya karena saya mulai jarang mengangkat kalimat ini, tapi insya Allah ya, ini juga salah satu yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis yang baik. Nah, apa itu Kak Imas? Nah, saya akan bacakan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba rajana qa'iman. Ada yang tahu artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melarang seorang mukmin minum sambil berdiri. Nah,
Berkatalah bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, hadis yang ketiga itu ketika kita meneruskan niat sebagai pebisnis yang hebat, ketika kita anadofatu minal iman, menjaga kebersihan kita, terus kemudian ketika kita menjaga tidak makan dan minum berdiri, ternyata itu sangat mempengaruhi rezeki kita datang. Apa hubungannya rezeki dengan makan berdiri atau minum berdiri? Sangat-sangat mempengaruhi. Teman-teman coba lihat ketika teman-teman pergi ke rumah makan, pergi ke waterfront, terus pergi ke Car Free Day atau pergi kemanapun, sedih nggak rasanya ketika melihat orang berdiri makan? Mending pakai tangan kanan, tapi udah salah makan berdiri, makannya pakai tangan kiri. Jadi waktu itu di GOR sekitar 2 minggu yang lalu, bukan yang minggu ini ya, bukan yang hari ini kemarin, 2 minggu yang lalu. Jadi saya ada MC, kan saya kalau MC Masjid Ka'bah itu secara langsung kan teman-teman lihat sendiri ya di Facebook saya. Jadi saya itu muter 360 derajat GOR itu lumayan lah, 20 sampai 30 menit ya. Jadi kayak olahraga ya Kak Clara ya. Di situ saya teriak-teriak, saya bilang, Bapak Ibu terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Kenalkan, saya Imas Rasiana dari Masjid Ka'bah Khadijah Munzalan Mubarakah Pinggul Madinah Darussalam. Hari ini mengajak ayah bunda, bapak ibu, abang kakak untuk menjadi bagian keluarga. Bisa dalam 2 hal. Pertama, silahkan masukkan uangnya ke dalam setiap kotak yang ada saat kami bawa. Atau bapak ibu, ayah bunda, abang kakak juga bisa langsung transfer ke nomor rekening yang biasa saya tayangin di Facebook ya, di 451 777 itu cara saya. Terus kemudian ketika saya melihat fenomena, saya sangat sedih sekali teman-teman. Kita tuh jangan jadi orang yang apatis. Saya sangat sedih kembali ketika saya berjalan keliling melihat orang-orang yang apa, orang-orang yang makan dengan berdiri, orang-orang yang makan dengan tangan kiri. Sampai saya bilang kayak gini, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu punya banyak rezeki, hebat, bisa beli HP, bahkan sampai puluhan juta HP-nya, motornya bisa puluhan juta, apalagi mobil sampai ratusan juta. Jangan sampai gara-gara karena punya banyak uang, makannya jadi berdiri. Jangan sampai gara-gara punya banyak uang, makannya dengan tangan kiri. Itu saya lihat si bapak-bapak ada, bapak-bapak itu merasa langsung dia duduk dan dia bilang, makasih deh udah ngingetin saya. Oh maaf Pak, saya nggak sengaja. Saya memang nggak sengaja ngeliat bapak itu. Saya bukan ngeliat bapak itu tadi. Saya tuh ngeliat orang dari jauh, dia tuh makannya pakai tangan kiri terus berdiri. Makanya saya kalau ketemu sama anak-anak dimanapun, anak siapapun dia, mau label anaknya ustadz, kiai, atau siapapun, saya akan tegur. Jangan makan berdiri dan jangan makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena itu juga salah satu penghalang berkah rezeki orang tuanya. Jadi saya pun teman-teman berusaha untuk menjadi seorang anak yang baik, jadi amal jariah seorang orang tua yang baik. Karena saya punya orang tua yang sudah meninggal, almarhum Abi Yarham. Jadi saya selalu ingat ada rambu ketika saya mau makan, saya makan dengan tangan kiri. Astagfirullahaladzim, enggak, ini makan dengan tangan kanan. Ketika saya lagi berdiri, tiba-tiba saya mau minum atau makan, astagfirullahaladzim, saya akan segera turun duduk. Kalau misalnya ada lantai seperti ini, kalau enggak saya jongkok atau saya mencari kursi. Dan bahkan di atas motor sekalipun saya berusaha untuk bisa makan dengan tangan kanan. Karena kan kita kalau nyetir, saya akan berhenti kalau saya pengen makan atau minum, saya berhenti dulu dan minum. Kalau saya sama suami gantian, jadi saya nyuapin diri saya sebelum minum atau makan, baru saya pakai tangan kanan. Karena itu tuh teman-teman berpengaruh banget gitu loh. Jadi hati-hati, termasuk yang lagi nyetir mobil juga. Biasanya tangan kanan yang sering dipakai, ada tangan kiri ngambil makanan lainnya, makanan kanan. Sama, bukan hanya orang tua doang. Jangan hanya pengen anak yang soleh, tapi kita lupa menjadi ayah dan ibu yang soleh. Kita lupa menjadi adunya, hai mesti belum punya anak, batak telah urusan anak-anak. Ya kau tidak tahu. Bukan gitu teman-teman. Ini bukan aku yang cari, tapi adanya di hadis Rasulullah yang berikan kasih tahu. Jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Kata orang yang makan berdiri lebih jelek daripada orang yang minum berdiri. Jangan makan dengan tangan kiri, makanya dengan tangan kanan. Kenapa? Karena keberkahan rezeki itu datang pada saat kita menjaga basic kita. Nah begitu juga seorang pembisnis yang hebat, sehebat apapun dia punya uang, sebanyak apapun punya uang, kalau adab dan akhlaknya kurang, maka hasilnya oke, terima kasih banyak. Sudah kurang lebih 23 menit saya membersamai teman-teman. Masih ada 7 menit lagi untuk goncang-goncang siapa orang yang ini. Saya sambil melihat ya teman-teman ya, siapa saja yang sudah bergabung dan saya ingin menyapa siapa saja. Oh iya Mbak Maimun, makasih insya-Allah. Mudah-mudahan mohon doa ya teman-teman ya. Nanti di tahun 2021 aku juga akan menciptain sebuah produk. Nah, namanya serbuk kelor, Masya Allah, serbuk kelor. Dan juga nanti di AI juga akan ada kopi hitam dari AI. Masya Allah banyak banget ya. Jadi aku tuh ketemu beberapa orang-orang yang hari ini tuh memang orang-orang yang punya
beberapa bisnis dan mereka luar biasa banget gitu kan, bisa mendukung. Nah, nanti teman-teman juga insya Allah nggak ada halangan, mudah-mudahan 2001 akan ada susu kambing juga dari iStore. Masya Allah banyak banget ya, akan ada juga, mudah-mudahan mohon doanya, akan ada juga sabun body wash dari Idara, terus ada pasta gigi juga dari Idara, terus kemudian apalagi ada yang request minyak telon gitu ya. Nah insya Allah mudah-mudahan dapat linknya ya. Nah, apalagi aku pernah ada bilang ya, apa sih nih? Apalagi ya, lupa ya. Pokoknya banyak deh, ini teman-teman nantikan aja 2022 produk apa yang akan di launching sama iStore. Dan pastinya produk yang masih ada ini, Miss Love, Jabur, produk beauty spray AI, dan semua produk AI, ada AI Honey, AI kurma, semuanya masih ini dan bisa dipesan. Jadi untuk Jabur sama Miss Love, teman-teman yang compare Jabur sama Miss Love itu belinya 10 dapatnya insya Allah ada tabungan Miss Love, ada mie sehat nih, aku beli ini sehat jauh-jauh dari Jogja buat teman-teman pengen ngerasa mie sehat nih, yang RO ataupun yang Yunan, ada sabun air sop Himalaya. Masya Allah banyak banget. Dan hari ini juga aku mau kasih tahu sama teman-teman ya, nah hari ini ada seorang bapak, nah saya punya seorang bapak yang baik, Insya Allah dia juga orang yang hebat. Hari ini lagi sakit dan lagi tugas di luar negeri. Saya anggap beliau juga udah kayak bapak sendiri. Mudah-mudahan ya beliau cepat sembuh. Saya udah WA sama istri beliau, mudah-mudahan bapak cepat sembuh sehat sempurna. Jadi teman-teman, walaupun mungkin saya sudah tidak bisa membersamai bisnis bersama bapak tuh terlalu hebat bagi saya, tapi bagi saya beliau juga adalah seorang bapak yang membuat saya juga banyak belajar gitu kan. Jadi hari ini beliau lagi sakit di luar negeri, Bapak Haji Rafiq Hananto. Mudah-mudahan bapak segera sehat, Allah berikan kelapangan. Apapun kondisi bapak, Allah tahu yang terbaik. Mohon doa teman-teman, semoga bapak segera bangkit kembali, bapak segera sembuh kembali, karena bapak tuh orangnya hebat banget, orangnya banyak ilmunya, relasinya bagus sama orang. Jadi soalnya Mas Rasyana itu teman-teman nggak pernah melupakan jasa siapapun, selama orang itu baik, selama orang itu selalu keluar doa-doa yang baik. Jadi saya mohon doa dari teman-teman di Facebook, doain Bapak Haji Rafiq Hananto semoga segera sehat, dan Umi Fido di sana juga sehat, sehingga keduanya benar-benar bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Kabulkan ya Allah. Lindungi ya Allah. Kabulkan ya Allah. Sehat kembali ya Allah. Sehat kembali sempurna ya Allah. Semoga engkaulah sebaik-baik tempat ya Allah. Asyik, engkaulah penyembuh ya Allah. Maaf ya agak sedikit sedih karena memang baru tahu tadi siang pas makan siang. Karena saya itu tipe orang yang kalau udah update status tuh 2L lakukan lupa, aja saya udah gak sering begitu main-main Facebook. Pas tahu suami yang bilang, udah tahu Pak Rafiq sakit, belum tahu, saya bilang. Dalam keadaan seperti itu saya pun langsung buka WA dan saya WA Uki, tadi kayaknya belum dibaca, nggak apa-apa yang penting dan selalu ada doa buat Pak Rafiq. Saya sehat ya Pak ya, cepat bangun ya Pak, cepat kembali ke Indonesia lagi. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga Kak Delvina, sudah ada Kak Maimun, Kak Delvina dari Padang, ada Muhammad Sikit Az-Zahani, ada Bu Sikit dari Siantar, ada Kak Yun juga. Assalamualaikum semuanya. Kak Yun gimana kabar Kak? Kak Yun ini adalah salah satu manajer akibahku yang ada di Ketapang. Insya Allah nanti kalau AI sudah siap untuk bikin rumah makan di sana, nanti Pak Yun yang akan pegang rumah makan AI yang ada di Ketapang. Mudah-mudahan mau doa ya teman-temannya, kita lagi punya satu gerbakan bikin rumah makan gratis juga di Ketapang, karena rumah makan gratis sudah ada di beberapa provinsi, bagi di Pontianak udah makin banyak. Saya tuh lagi berharap sekali Allah pantaskan kerjasama dengan teman-teman untuk bisa bikin rumah makan gratis di Ketapang. Nah
Juga dia juga ada salah satu manajer akikah Ketapang, nah juga distributor beauty spray AI dan juga reseller produk Islam Kejabun. Masya Allah, tabarakallah. Marana datang kan? Terus ada Bang Uji Alam, selamat datang Bang. Ada Bang David Borkut, Gani Hairil, ada Kak Dia juga. Oh Kak Dia kemarin juga ada datang beli Miss Love sama beauty spray. Ada Kak Dia, ya. Ada enggak direkam? Oh ya, ada. Kalau Bang Andre juga ada Kak Din bilang amin, semoga Allah angkat segala penyakit beliau dan segala pulih seperti sekian. Alhamdulillah sudah diberikan dulu. Keren, mantap, alhamdulillah. Jadi kambing akikahku 2 ekor. Pesan kemarin pas saya ada agenda safari dakwah, teman-teman menemani Buya Lukman ini juga. Ini saya selalu perhatikan sekali bagaimana kondisinya Buya Lukman sama Umi, karena Buya itu udah umur 65 tahun, terus Umi udah umur 61 tahun. Maklum lah ya, perjalanan keliling Singkawang, Sambas, Bengkayang, Landak bisa dibayangin ya teman-teman yang muda aja pasti bisa ngebayangin gimana perjalanan ke sana ya. Amin, semoga punya kedua diangkat semua Allah, amin. Semoga Pak Rafiq sehat selalu. Oke, kita bagi-bagi reward. Dan untuk reward yang pertama kita ada sekitar 5 reward. Nah, pertama ini ada apa? Ada atau minum ice store. Teman-teman, untuk yang dapat reward, yang udah pernah dapat reward yang ini, misalnya ya, aku udah pernah dapat botol, berarti kita tukar dengan reward yang lain ya, biar apa? Biar bervariasi rewardnya, biar banyak gitu ya, kalian ya, biar adil. Jadi yang pertama dapatnya ini botol ini. Siapa aja Kak Clara? Sambil cek di HP juga. Ada 6 orang aja. Hah? Kasihan orang tahu apa? Bentar. Oke, lanjut Kak. Dapat botol ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita telah 5 menit lah ya sambil goncang-goncang ini, karena tadi itu kita ada doa. Yang paling penting itu doa. Kalau orang baik itu pasti banyak orang yang sayang, pasti doain. Kenapa? Karena setiap dia sholat tahajud, dia sholat 5 waktu, bahkan dia beraktivitas, pasti dia sering mendoakan orang lain. Karena dia sering mendoakan orang lain, maka dia pantas dapat doa dari siapapun. Muhammad Sigit Az-Zahari, Bu Sigit udah pernah dapat botol belum? Siantan belum pernah ya? Ayo Bu, oh lagi, Masya Allah nih Bu Sigit nih isinya Pak Ilham ya. Dan sering membersamai Aister setiap siaran mau di TikTok ataupun di Facebook. Oke, lanjut untuk hadiah kedua ada bantalan dari Miss Love. Siapa yang dapat ya? Aduh, wah, gak boleh tahu lagi. Hari ini tanggal 4 Desember ya. Aku mungkin nggak bisa hari Sabtu teman-teman, bisa hari Jumat kayaknya. Karena Jumat itu kayaknya aktivitas tuh panjang banget di Unggul, di Masjid Ka'bah ya. Mungkin akan balik hari Sabtu kalau nggak pagi siang ya. Proton, Azlan Flying, Masya Allah, dapat terus nih. Ini Kak Tika nih. Ya teman-teman, ini berlaku hanya 1 minggu teman-teman. Jadi jangan menunggu RO1 leadernya, jangan menunggu RO1 timnya. Ya udah dikirim aja, berapa lah, 7.000 doang kan kalau ke Siantan, ataupun 7.000 doang kalau ke Rasau. Ya udah nggak usah nunggu yang lain. Tapi takutnya teman-teman nggak dapat hadiahnya, jadi kasihan. Dikirim aja ke seluruh Indonesia ataupun ke seluruh Kalimantan Barat. Ada yang ketiga dapat bakso goreng, basreng. Ini jualannya Kak Ayu ya. Adanya ayah ketakuan. Istrinya bukan adiknya. Ada 5, ini hadiah yang ketiga punya Kak Clara. Clara dapat basreng. Alhamdulillah nih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terus kemudian yang dapat ini sehat. Saat ini aku beli dari Pak Puri yang ada di Jogja. Nah ini juga standar komposisi ini sayur, tepung terigu, tepung mukai, sayur buat garam. Nah ini ya produknya juga standar yang sehat. Itu banyak 1 kotak sampai lupa makan. Ini udah 2 bulan juga kadang-kadang ya. Ini udah 2 bulan ya. Sibuk dunia kayak masih enggak, aku nggak sibuk dunia sekarang, sibuknya dunia akhirat. Amin. Tapi dapat ini ya. Langsung kawin bah memakan minyak, habis lagi sayur tak kabel. Untuk hadiah teman-teman
kan? Nila, Kak Nila. Dan itu insya Allah tidak ada halangan, mudah-mudahan anak saya bisa datang. Kalau nggak ada halangan dan kalau tidak baik. Satu lagi ya, hadiahnya dapat ice cream. Nah, siapa yang dapat ice cream dari yang menonton aku cocok. Kodenya pot-pot dong Kak. Makasih juga, sama-sama Bu. Bu diambil aja Bu, kirim sama teman-teman pakai JNT, ongkirnya bayar di Siantan, nggak usah ditunggu-tunggu nanti pas RO. Oh, dapat hadiah. Woi Kak Wiwit Widiasari. Memang rezekinya seperti Bang. Atau tidak mau? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Karena perut kami tidak boleh. Ya begitu. Tidak usah masukin aja. Wah, masih ada kesempatan. Aku deg-degan kata kawan-kawan. Siapa yang dapat ya? Alhamdulillah. Ya teman-teman, kalau teman-teman pengen cari kambing akikah, nah di semua distributor AI, insya Allah ya, distributor ataupun reseller AI insya Allah dapat. Dan insya Allah bentar lagi, nah kita akan launching ya, launching bagi hasil untuk jualan tanah kapling bersama Balai Niaga Muzala. Jadi teman-teman tuh, teman-teman AI pantengin grup ya, grup AI baik Beauty Spray AI ataupun grup iStore ya, ataupun grup tim AI, insya Allah kita akan bagi-bagi nih, bagi-bagi hadiah, bagi hasil untuk siapa teman-teman yang bisa closing tanah kapling. Nah, insya Allah ya, luar biasa. Begitu juga teman-teman yang pengen jadi salah satu tim di akikahku di provinsi manapun, di kabupaten manapun, bisa nggak teman? Bisa banget. Nah, sangat bisa karena kita juga pengiriman sertifikatnya juga dikirim ke seluruh Indonesia ya Kak ya. Kemarin kirim Makassar ya Kak, terus pernah kirim juga ke Jawa ya Kak ya, karena ada yang dari Jawa, Purwakarta, daerah Purwakarta. Terus kalau ke Tapang mas selalu, terus Pontianak apalagi, Budaya apalagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu. Sudah lewat 6 menit, tadi bilangnya cuma 3 menit. Tapi apapun kondisi kita teman-teman, jangan lupa berdoa, jangan lupa saling support dengan siapapun, apapun yang kita miliki itu semuanya hanya titipan saja. Jadi kita tuh hanya hak pakai, bukan hak milik. Jadi seperti ruko ini bilang cuma hak pakai bukan hak milik. Seperti tubuh ini bukan hak pakai ataupun hak milik. Seperti wajah ini bukan hak pakai bukan hak milik. Dan mungkin uang yang ada di rekening pun cuma hak pakai bukan hak milik. Waalaikumsalam, sehat selalu. Ingat 3 pesan saya tadi, sebagai seorang peniaga yang sukses kita harus ngapain, seorang pembisnis yang sukses kita harus ngapain. Sehat-sehat, sampaikan salam cinta saya buat ibunya teman-teman di rumah. Jangan lupa berdoa yang penting, berbuat baiklah dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.